TV yang kemarin kita tes dan ternyata dia hidup, bisa dibuat puter file video, terus ada suaranya, ada gambarnya, bagus juga gambarnya. Ternyata hari ini begitu aku tes lagi, normal dia, tapi dapat 5 menit, tiba-tiba layarnya langsung sap, gambarnya hilang. Aku curiga itu terjadi karena kelembapan, jadi mau nggak mau aku harus coba untuk jemur di bawah terik matahari TV-nya, seperti ini. Ini udah aku jemur sekitar 1 jam. Jemurnya harus dibalik kayak gini ya. Jangan layarnya yang dijemur, nanti rusak pula. Ini udah panas banget. Udah waktunya kita angkat terus kita teduhkan. Ini dia. Udah aku angkat dari panas terik matahari. Dan sekarang suhunya nih panas banget. Kita tunggu dulu sampai dia mendingin suhunya. Kita colokin adaptornya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita balik TV-nya. Terus kita colokin adaptornya ke TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara mendecit seperti biasa. Lampu standby hidup. Kita klik CH. Iya, backlightnya hidup dan layarnya tetap blank. Ternyata kalau cuma dijemur aja nggak sembuh, jadi harus dibongkar. Kita coba cek kabel T-Con. Setelah dibuka, kita bisa ngelihat ya. Padahal ini bersih banget loh dalamnya. Sekarang udah kering banget, nggak kayak sebelumnya lembab-lembab. Dan T-Con-nya ini nggak bergeser sama sekali loh kabelnya, karena nggak pernah dibongkar sebelumnya. Aku yang pertama kali bongkar ini. Kalau misalnya kita lihat di bagian sini pun, di kabel T-Con-nya ini nggak pernah dibongkar juga. Baru pertama kali aku inilah yang bongkarnya. Ini ditariknya pasti susah, tuh kan. Ini mungkin butuh kita bersihin pakai cairan pembersih atau pakai thinner. Kalau misalnya kira-kira agak parah sih kita bersihin pakai thinner. Ini kalau misalnya kita lihat ada sekitar 5 kaki atau 6 kaki kiri kanan ini. Kiri kanan. Memang kotor sih. Kelihatan. Jadi langsung aja lah kita bersihin pakai thinner. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita cari posisi yang pas dulu. Lumayan lah. Kita biarin sampai kering dulu. Ternyata ini tembaganya kayak putus loh. Kuncinya kayak kuat banget. Seiring berjalannya waktu sampai bertahun-tahun, dia tuh mutusin jalur. Makanya ini sekitar 6 kanan dan 6 kiri itu sepertinya putus. Bukan kotor ini, tapi putus. Tuh. Nggak apa-apa lah. Nggak usah kita apa-apain. Kita sambung lagi. Maksudnya kita pasang lagi terus kita tes. Kira-kira hasilnya gimana? Sekarang langsung kita uji coba. Udah aku pasang di sini kabel T-Con-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus ujung adaptornya kita colokin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Standby, nyala. Kita balik. Coba kita lihat, ternyata tetap blank, nggak ada OSD-nya, blank. Ternyata nggak ngaruh setelah dibersihin. Berarti butuh trik baru untuk memperbaiki TV ini. Ini murni masalah T-Con. Kita matiin. Habis itu kita cabut. Sekarang kita cabut T-Con-nya. Kita colokin lagi. Standby. Kita on kan, tuh kan, ngeblank sama persis seperti T-Con yang nggak terpasang dengan baik. Sekarang kita matiin lagi, kita cabut, kita sambung lagi T-Con-nya, kita colokin lagi adaptornya, standby TV-nya, kita on kan, ya, T-Con-nya masih nggak kebaca. Kita matiin, kita
Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Ternyata begitu aku teliti, rupanya dia nggak putus, hanya aja dia kotor. Setelah aku kerik pakai cutter, baru tuh dia bersih dari kotoran-kotoran. Ayo langsung kita tes ya. Kita tancepin ke sini. Kayaknya nggak bisa pakai tangan satu nih, harus pakai tangan dua. Kalau pakai tangan satu tuh kayak kurang pas gitu. Nah, kalau tangan dua baru dia masuk banget. Terus kita kunci seperti ini. Langsung kita tes lah, normal apa enggak dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kita colokin ke sini adaptornya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ternyata masih sama, ngeblank, nggak ngaruh. Berarti harus bongkar tikon bagian bawah ini. Tapi sebelum kita bongkar tikon bagian bawah, coba kita bersihin soket female-nya. Ini kan male-nya, jantannya. Nah, yang female-nya kita coba semprot dulu pakai cairan pembersih. Nggak harus sih kayaknya. Cairan pembersih aku habis. Kita buka tikon bagian bawah deh. Kita balik. Ini nih yang sebelumnya nggak pernah dibuka. Sekarang kita buka. Kita tekan, kita tarik. Tuh, bersih kok. Bersih ini. Ada sedikit kabar buruk guys, karena aku memvonis mesin ini yang rusak, bukan tikon ternyata. Karena apa? Karena yang pertama, ada bunyi power supply yang kenceng banget di sini. Bunyi tegangan tinggi yang kenceng banget. Yang kedua, IC XD engine ini panas banget gitu. Padahal baru dihidupin itu cuma beberapa detik aja, paling 1 menit lah nih ya. Aku colokin, tuh. Ada suara mendecit yang keras banget. Dan sekarang, kalau kita lihat layarnya blank, tuh. Nggak muncul gambar apa-apa, OSD-nya nggak keluar kan. Dan, ini aku pegang IC-nya. IC-nya ini langsung panas, nggak tahan. 1, 2, 3, 4, 5 detik aja nggak tahan aku megang. Ini adalah ciri-ciri dari mainboard yang udah rusak. Jadi mainboardnya ini harus diganti dengan yang baru. Tuh. 1, 2, 3. Nggak tahan. Tipenya adalah ICXD Engine LGE 6841. Sayang. Harus diudahi dulu sementara. Nggak bisa dilanjutin karena harus cari partnya dulu. Sebelum kita mengganti mainboard, coba kita upayakan dulu jalan-jalan atau cara-cara yang lebih sederhana untuk memperbaiki TV ini. Seperti ini, aku udah siapin sebuah osiloskop DSO 138 mini, terus beberapa trik yang bakal aku pakai untuk memperbaiki mainboard ini. Coba kita cek dulu beberapa komponen. Coba kita cek tegangan ripple. Tegangan ripple itu adalah tegangan DC yang nggak bersih setelah diturunkan dari AC. Jadi yang kita butuhin adalah osiloskop DSO 138 mini seperti ini. Kita kasih input 5 volt. Terus kita hidupin seperti ini. Tuh. Iya. Ada gelombang seperti gigi gergaji. Coba kita tempelin probe-nya di sini. Kita gabungin sama probe min. Tuh, dia lurus ya. Artinya bagus. Kalau misalnya ada sedikit garis-garis atau sedikit kotor, itu wajar gitu. Kalau seperti ini adalah signal yang masuk dari kabel-kabel yang ada di meja ini, kabel listrik. Sinyalnya masuk. Sekarang kita akan coba cek tegangan ripple di elko yang paling dekat sama soket adaptor 19 volt. Ini dia elko yang paling dekat. Ini kan ada masalah
TV-nya tuh sebelum on, dia tuh bunyi seperti tegangan tinggi gitu. Harusnya TV yang normal sih nggak seperti itu, biasanya senyap-senyap aja. Kalaupun bunyi, dikit banget lah, tapi ini terlalu keras suaranya. Maka dari itu, kita coba untuk melakukan pengecekan tegangan ripple menggunakan osiloskop. Sekarang, TV-nya kita colokin ke arus listrik 220 volt. Adaptornya udah nancap di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin. Tuh. Ada suara desis kan? Sekarang TV-nya on, kita matikan dulu. Sekarang TV-nya mati, lihat di osiloskop. Aku mau cek kaki elko yang tadi aku tunjuk. Nih, tuh. Ada semacam kotoran ya. Garisnya tuh nggak garis lurus kayak kita ngecek ground. Kalau kita ngecek ground kan garisnya lurus seperti ini tuh. Kalau kita cek di positif elko-nya, waktu TV ini dalam keadaan standby, dia muncul garis-garis seperti ini. Tuh. Kita tempelin dulu huruf merah dan hitam. Kita biarin dulu sebentar sampai dia kelihatan benar-benar bersih. Tunggu beberapa saat sih sebetulnya. Kita di 2 volt dan pengukuran AC. Settingan di osiloskopnya di 2 volt dan kita mengukur tegangan AC di sini. Oke, sepertinya udah. Nah, aku mau jauhin tanganku dari osiloskopnya karena itu akan mengganggu pengukuran. Sementara itu, coba kita deketin kameranya supaya bisa ngelihat osiloskopnya dari dekat. Bener-bener dari dekat. Supaya jelas. Nih, aku nggak megang osiloskopnya sama sekali dan aku nggak megang probe apapun. Artinya nggak ada sampah-sampah sinyal yang masuk ke osiloskop. Sekarang, dalam posisi TV standby, kita cek kaki positif elko, tuh lihat ya, ada garis-garisnya, ada puncak ke atasnya sedikit. Ini adalah sedikit tegangan ripple. Sekarang kita hidupkan, tuh, sampahnya jadi kelihatan jelas, tuh kan. Aturan sih nggak ada perubahan yang signifikan saat TV-nya on dan TV-nya standby. Aturan seperti yang tadi. Seperti ini aturan. Nah, pertanyaannya kenapa kok naik gelombangnya? Bisa jadi mungkin elko filter yang ada di sini ini 68 mikrofarad 35 volt. Ini udah jelek kualitasnya mungkin. Kita akan uji coba dulu, kita ganti elko-nya dengan elko yang baru. Tapi elko yang biasa, bukan elko SMD. Ini dia elko-nya udah aku ganti, aslinya kan 68 mikrofarad 35 volt. Jadi aku ganti yang 100 mikrofarad 50 volt. Karena yang sama persis nggak ada. Ayo langsung kita tes. Kira-kira setelah penggantian elko, suara dengingnya atau desisnya waktu mau on itu masih ada apa enggak. Kita tancapin dulu ujung adaptornya, terus kita colokin kabel stekernya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suara desis, coba kita on kan. Dan desisnya jauh lebih berkurang loh sekarang. Jauh lebih berkurang. Sekarang coba kita cek tegangan ripple-nya. Gimana hasilnya kira-kira? Apakah ada perubahan yang signifikan? Soalnya suara desisnya udah jauh banget berkurangnya. Kita lihat di kaki elko. Sama aja sih sebetulnya. Kita lihat seperti itu ya. Sekarang coba kita matikan. Ini posisi standby itu. Standby-nya sekarang hampir bersih. Hampir bersih. Inilah. Tuh ya. Hampir bersih. Sekarang coba kita on kan. Kalau di on kan naik gelombangnya. Nggak serapi tadi. Cuman suara desisnya udah hilang. Nggak apa-apa deh. Sekarang kita cabut osiloskopnya. Terus kita singkirin osiloskopnya. Kita lihat apakah gambarnya ada. Ternyata penggantian elko itu nggak mempengaruhi ada atau tidaknya gambar.
tuh gambarnya masih tetap nggak ada. Cuman kalau suara desis yang hilang memang iya, berarti ada bagian lain lagi yang rusak yang perlu dicek lagi. Mungkin kita akan segera untuk cek di bagian tikon. Sekarang coba kita cek tegangan di tikon. Jadi ini harus kita geser seperti ini. Terus cover tikonnya bisa kita lepas pelan-pelan seperti ini. Kadang-kadang kita butuh bantuan obeng untuk membuka jalur seperti ini. Kita lihat dulu secara fisik apakah ada komponen yang terbakar, kapasitor yang terbakar, dan lain sebagainya. Dari tangan sebelah kiri aku di sini aku ngelihat nggak ada sih komponen yang terbakar, kapasitor yang terbakar, nggak ada. Bagus semua kelihatannya, full sampai ke kanan bagus semua. Coba kita cek tegangan yang ada di tikon ini. Kita cari dulu pinnya di mana aja, karena setiap TV beda-beda pin pengecekannya. Ternyata aku males mau ngecek tegangan di tikon sini guys. Aku balikin aja lah, nggak mood aku karena ngelihat komponennya itu bagus semua. Biasanya sih kalau kita ukurin tegangannya juga oke-oke aja, nggak masalah. Apa ya, karena feeling pengalaman kali. Biarin lah kalau gitu, nggak usah kita utak-atik tikonnya. Kita ke bagian yang lain aja deh. Gini, kita kembali ke mainboard. Tadi kan udah ganti satu buah elko, dan elko yang nunjukin tegangan ripple itu kurang lebih elko yang baru aja kita ganti. Sama ada satu buah elko lagi nih berukuran 47 mikrofarad 25 volt. Coba ini kita ganti dengan elko yang baru. Sekarang elko yang berukuran 25 volt 47 mikrofarad sudah aku ganti dengan yang ukuran 100 mikrofarad 50 volt. Jadi dua elko pengganti ini ukurannya sama, karena memang aku nggak ngedapetin ukuran yang sama persis, jadi nggak apa-apa lah. Sekarang ayo kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira suara desisnya seperti apa? Berkurang jauh? Apa ada perubahan yang signifikan atau kelihatan gambarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dengar suara desis sama sekali. Kita lihat apakah OSD-nya muncul. Ternyata OSD-nya nggak muncul. Kayaknya kerusakan udah lebih parah deh. Soalnya tikonnya nggak rusak, kondisi fisiknya masih bagus. Dan setelah penggantian elko, dalam arti tegangan ripple-nya tuh udah berkurang jauh, IC XD engine ini beberapa detik aja udah panas banget loh. 1, 2, 3, 3 detik aja nggak tahan tanganku. Berarti fix lah. Mainboard ini harus diganti dengan mainboard yang baru. Kita matiin atau kita biarin dulu deh. Coba kita cek tegangan ripple-nya. Ada perubahan yang signifikan apa enggak? Huruf negatif kita tancepin di bodi dari mesin TV ini, di sini. Terus kita lihat di kaki positif elko bentuk gelombangnya seperti apa. Kita colokin osiloskopnya seperti itu. Kita ukur tegangan AC-nya ya. Kita ukur arus AC-nya. Sekarang coba kita kalibrasiin. Tuh. Nggak ada noise yang berarti. Kita lepas. Tuh, ada sedikit garis-garis, itu wajar. Sekarang coba kita cek di elko yang baru aja kita ganti. Tuh, masih ada tegangan ripple, cuman bunyi kasarnya tuh udah nggak ada bunyi kasar lagi. Kita cek elko yang pertama. Tuh, sama. Bedanya penggantian elko yang baru dengan elko yang sebelumnya, yang SMD, adalah penggantian elko ini menyebabkan hilangnya suara noise tegangan tinggi yang diakibatkan oleh elko yang rusak karena mungkin udah umur dan menyebabkan tegangan ripple-nya bertambah lebih besar. Jadi mau nggak mau ya harus beneran ganti mainboard karena IC XD engine-nya udah bener-bener rusak parah ini. Udah harus diganti nih.
Daripada ganti IC XD engine yang baru bertipe LGE6841, mending beli aja mainboardnya satu set seperti ini, lebih awet lagi. Gitu ya. Aku mau cari dulu barangnya. Sementara videonya aku akhiri dulu sampai di sini guys. Minimal kalian udah tahu gimana cara ngeceknya, memvonis bagian mana yang rusak, trik-trik dan segala macam yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.